Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ilham dan di sini ada teman saya juga Leonita Prita Elisa. Kami di sini akan mempresentasikan tugas mata kuliah Organisasi Manajemen Perusahaan Industri tentang Porter's Five Force Analysis. Oke, next. Yang pertama-tama kita ada introduction terlebih dahulu. Apa sih itu Porter Five Forces itu? Uh, Porter Five Forces itu adalah sebuah model yang digunakan untuk menganalisa kekuatan yang mempengaruhi organisasi berdasarkan faktor-faktor eksternalnya. Analisis mengenai Porter Five Forces ini digunakan untuk menggambarkan struktur pasar, untuk menilai strategi organisasi, membantu menentukan kekuatan dan kelemahan organisasi, dan digunakan untuk mengarahkan strategi bisnis sehingga meningkatkan keunggulan. Boleh next. Nah, untuk analisis Porter Five Forces ini, kami itu memilih perusahaan di bidang ramen. Nah, untuk sebagai nama perusahaannya itu, kita mengambil nama Ramenak. Profil bisnisnya itu adalah sebuah ide bisnis yang menawarkan hidangan ramen dengan cita rasa otentik Jepang dengan harga yang terjangkau. Restoran ini juga membawa konsep baru sebagai UMKM di Indonesia dengan memadukan kenikmatan sajian ramen yang ramah di kantong dengan bahan yang berkualitas. Selain itu, menawarkan inovasi menu dan rasa untuk memenuhi selera pelanggan. Next. Nah, untuk analisis Porter Fivers ramen kan, yang pertama itu adalah trip from existing competitor. Tren popularitas ramen mendorong banyak perusahaan untuk membuka restoran ramen seperti Ramenia, Warung Ramen, Ramen One, dan Yoiko Ramen. Masing-masing restoran menawarkan variasi menu dan cita rasa yang unik untuk menarik pelanggan. Tingginya jumlah pesaing ini menciptakan persaingan ketat dalam industri yang memaksa setiap restoran untuk terus berinovasi dan menawarkan keunggulan kompetitif agar tetap relevan dan menarik bagi konsumen. Namun, loyalitas pelanggan cenderung tidak tetap karena banyaknya pilihan restoran ramen yang tersedia. Konsumen sering lebih memilih menetap dengan restoran ramen yang sudah dimiliki karena rasa dan kualitas ramen yang diberikan. Sehingga dapat dikatakan tip from existing competitor ini untuk perusahaan ramenak termasuk tinggi. Oke, next. Nah, yang kedua itu ada threat from substitute products. Ancaman dari produk pengganti dapat dilihat dari loyalitas pelanggan konsumen terhadap produk ramen yang memiliki banyak pilihan alternatif lainnya. Di mana pada produk ramen, produk pengganti dapat berupa makanan khas Jepang lainnya seperti udon, sushi, dan bento, ataupun makanan cepat saji lainnya seperti pasta dan laksa. Hal tersebut dapat terjadi dikarenakan kecenderungan konsumen terhadap kualitas rasa, harga, dan ketersediaan produk alternatif pengganti ramen yang lebih populer. Misalnya, dengan meningkatkan tren makanan sushi yang lebih memiliki banyak varian, sehingga membuat konsumen beralih dari ramen. Sehingga dapat dikatakan untuk trade from substitute produk ini pada perusahaan ramen termasuk tinggi. Nah, untuk penjelasan selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Selanjutnya itu, untuk portal 5 proses itu, yang ketiga itu ada trade from new entry. Produk ramen saat ini menjadi menarik bagi pasar bisnis karena telah menjadi makanan populer secara global dan mudah dalam pembuatannya untuk diikuti. Pendatang bisnis produk ramen dapat dengan mudah muncul dengan konsep suasana restoran yang unik, inovasi menu yang beragam, atau strategi marketing yang berbeda, sehingga dapat menarik pelanggan untuk mencoba sesuatu yang baru. Selain itu, produk ramen memiliki konsep sederhana yang hanya terdiri dari mie, kaldu, dan berbagai topping yang memungkinkan untuk disesuaikan preferensi konsumen yang memudahkan dalam proses produksinya. Modal usaha yang dibutuhkan untuk produk ramen cenderung kecil karena dapat dimulai dari skala kecil seperti warung dan juga tidak membutuhkan peralatan yang kompleks untuk penyajiannya. Sehingga dapat dikatakan trade from new entry pada Ramenak termasuk tinggi. Selanjutnya itu ada the bargaining power of supplier. Supplier untuk bahan baku produk ramen seperti tepung untuk produksi mie, daging, sayuran, dan topik penambah lainnya memiliki pengaruh signifikan terhadap biaya produksi. Berdasarkan bahan baku yang dibutuhkan untuk produksi ramena, jumlah pasok
Pemasok yang tersedia cukup banyak, sehingga dengan mudah untuk memenuhi kebutuhan dengan pilihan kualitas dan tawaran harga yang lebih baik. Selain itu, karena bahan baku pembuatan ramen yang berlimpah, memungkinkan untuk memiliki banyak alternatif untuk menemukan pemasok pengganti apabila terjadi ketidakstabilan supplier utama, sehingga dapat dikatakan dengan bargaining power of supplier pada ramenak termasuk rendah. Selanjutnya itu ada bargaining power of consumer. Produk ramen memiliki banyak substitusi yang mudah ditemukan seperti yang telah disebutkan pada trade-off substitute produk. Dengan ini, pembeli dapat dengan mudah beralih ke produk lain. Jumlah pembeli produk ramen memiliki banyak pembeli kecil, kekuatan membandingkan dengan produk lain, dan tawar-menawar mereka sangat tinggi. Mereka dengan mudah dapat beralih ke produk pengganti. Pembeli juga sensitif terhadap harga. Mereka akan lebih cenderung mencari alternatif yang lebih murah, meningkatkan kekuatan tawar-menawar mereka sehingga dapat dikatakan the bargaining power of buyers pada Ramenak termasuk tinggi. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.